Ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Kalau Ibu review kemarin tentang yang minggu lalu, ekonomi mikro dan ekonomi makro, ya kan? Udah paham perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Kalau ekonomi mikro itu ilmu ekonomi, kalau ilmu ekonomi kan ilmu yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi ya untuk menggunakan sumber daya dia yang miliki untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Itu ya, seperti itu ya. Nah, kalau ekonomi mikro itu ilmu ekonomi yang sudah kita jelaskan tadi. Ilmu ekonomi yang pembahasannya, lingkup pembahasannya itu dalam ruang lingkup kecil, ruang lingkup individu. Jadi dia ruang lingkupnya hanya di rumah tangga, individu atau di perusahaan. Itu kalau ekonomi mikro. Ya nanti kita bahas lagi di sini. Kalau ekonomi makro, ilmu ekonomi yang kita udah sebutkan tadi, ilmu yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ya, itu ya. Nah, kalau ekonomi makro itu ruang lingkupnya secara agregat atau secara keseluruhan. Ya Sinta ya. Secara keseluruhan maksudnya dia kalau tadi kan per individu tuh. Misalkan kalau ekonomi mikro itu per individu berarti harga di rumah tangga perusahaan aja gitu loh. Tapi kalau di ekonomi makro dia ruang lingkupnya secara luas, harga yang berpengaruh secara keseluruhan. Harga terhadap perubahan harga terhadap penduduk atau suatu masyarakat tertentu atau secara keseluruhan di Indonesia gitu. Jadi lingkupnya lebih besar. Sampai sini paham teman-teman? Paham? Paham ya? Kalau sama tapi dia ruang lingkupnya kecil. Kalau kita nih per kelas gitu. Ya kan? Kalau ekonomi mikro tuh. Tapi kalau ekonomi makro dia secara besar, global, per universitas seperti itu. Ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita masuk ke perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di depan udah kita jelaskan, tapi ini ada beberapa perbedaannya. Bisa dilihat dari harga, teman-teman. Harga kalau dari ekonomi mikro, yang Ibu sebutkan tadi ya, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro, harga ialah nilai dari suatu komoditas barang tertentu. Ya, seperti yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu tuh, harga cabai pada hari ini kisaran berapa gitu, ya kan? Ya. Tapi kalau ekonomi makro ialah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Gimana nih permintaan pada hari ini seperti itu. Ya. Apakah permintaan terhadap cabai tinggi, lebih tinggi daripada penawaran? Penawaran itu apa yang didistribusikan ya, atau disediakan oleh produsen ya. Paham sampai sini, teman-teman? Poin yang pertama dari harga pun udah berbeda ya. Lanjut kedua ya, kalau udah paham. Paham ya? Paham, oke. Nah, kalau dari unit analisis berarti pembahasan tentang ekonomi secara individual yang Ibu sebutkan tadi nih. Penawaran ini misalkan dari produsen, dia mau menawarkan tuh menyediakan barang atau jasa ya. Istilahnya penawaran, ya. Nah, kalau dari produsen, dia mau menawarkan atau memproduksi berapa banyak nih gitu. Ke Pulau Sumatera misalkan. Mau kirim kopi berapa banyak, seperti itu penawaran. Berarti kan dia per individu ya, secara dalam ruang lingkup kecil, ya, paham ya. Nah, begitu juga si permintaan tuh kita konsumen, peran konsumen itu dikatakan permintaan. Berapa banyak nih si permintaan yang terjadi pada hari ini pada beras, misalkan seperti itu, ya. Lalu perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen, tawar-menawar termasuk perilaku konsumen ya. Tawar-menawar sampai terjadinya kesepakatan harga. Atau bisa lagi ini kalau perilaku konsumen
Apabila yang kemarin hukum permintaan, apabila harga lagi tinggi, maka jumlah permintaan akan berkurang seperti itu. Itu termasuk perilaku konsumen, ya. Lalu pasar, oke, pasar tempat terjadinya kesepakatan harga, ya. Itu kan bukan secara global, berarti kan secara individu, ya. Lalu laba atau rugi yang diterima oleh suatu perusahaan, masih dalam ruang lingkup kecil kan? Kita laba nggak ini ya? Kita rugi nggak sekarang ya? Target tercapai nggak ya? Gitu. Sampai bulan ini target sampai berapa? Itu masih dalam ruang lingkup ekonomi, unit analisis ekonomi mikro. Nah, kalau ekonomi makro sebaliknya, dia lebih luas. Pendapatan nasional, luas kan? Kalau tadi kan pendapatan satu perusahaan X aja, atau pendapatan rumah tangga aja, ya. Kalau ini pendapatan nasional, berarti kan apa pendapatan nasional? Semua penghasilan suatu negara, ya. Dikatakan pendapatan nasional, berarti kan lebih besar kan? Ya kan? Kalau tadi ekonomi mikro dalam lingkup kecil kan, kalau ini lebih luas. Bisa dari pendapatan nasional dibandingkan dengan pendapatan satu perusahaan udah beda kan? Oh, yang ini mikro, yang bisa ya jelaskan, yang ini makro. Pertumbuhan ekonomi, iya dong, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, ya. Kalau ini kan pertumbuhan suatu perusahaan, itu bedanya ya. Lalu apalagi inflasi ya. Inflasi berarti kenaikan harga yang terjadi di negara kita, gitu kan. Pengangguran, contoh-contoh ini unit analisis dalam ekonomi makro ya teman-teman ya. Pengangguran, kenapa masuk ke sana? Karena pengangguran dampaknya luas, bener ya. PR yang besar bagi pemerintah, ya, bener ya. Oke, investasi dan kebijakan ekonomi. Lanjut ke tujuan. Kalau tujuan di ekonomi mikro, dia memfokuskan analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai kombinasi yang didapat. Sedangkan kalau tujuan dari ekonomi makro, dia memfokuskan pada analisis tentang pengaruh ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Mudah teman-teman pahami, elastis itu adalah kepekaan. Itu kayak sepertinya lebih mudah dipahami. Peka, jadi suatu kondisi kepekaan atau respon konsumen terhadap perubahan harga barang atau jasa. Tuh, mudah ya. Misal yang tadi aja. Misalkan harga apa yang termasuk elastis? Elastis dia berubah. Apabila berubah harganya, maka si permintaan juga ikut berubah. Kalau dia naik, oke, berarti jumlah permintaan akan berkurang. Kalau dia turun, jumlah permintaan akan lebih tinggi lagi. Contoh, itu dikatakan elastis. Contohnya apa? Ya. Contoh belas. Dikatakan elastis apabila dia benar. Dikatakan elastis apabila lebih dari satu, ya. Nanti kalau kita sampai ke sana ada rumusnya, sayang. Yang bisa kasih gambaran kalau elastis contohnya apa? Elastis, barang-barang elastis. Kalau inelastis, ya elektronik. Inelastis, dia tidak. Kalau elastis apa tadi kan? Elektronik boleh. Iya. Okay. Elastis dia berubah. Kalau inelastis berarti misalkan kalau inelastis benar ya. Kalau inelastis berarti dia nggak peka, tidak peka. Walaupun dia berubah, walaupun harganya berubah, walaupun dia harganya berubah, tetapi tetap si permintaan nggak terlalu signifikan. Berubah, tapi nggak terlalu signifikan. Signifikan tuh berubah banget ya. Ya, contohnya kebutuhan primer, benar. Kalau inelastis, contohnya kebutuhan primer. Misalkan beras, cabai kan naik ya, kita udah tahu ya. Tapi tetap permintaannya ya berkurang sedikit, nggak terlalu jomplang jauh atau terlalu tinggi. Dikarenakan dia memang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang dipakai sehari-hari. Walaupun harganya tinggi, tetap aja kita beli beras kan. Ada yang harga beras, ya udah terus makan beras yuk, dan gitu. Ada nggak seperti itu? Enggak kan? Hanya dikurangin mungkin, ya dikurangin jumlahnya, ya kan?
Jadi dia nggak signifikan. Bisa dipahamin ya ini ya, inelastis ya. Oke, kalau elastis ada tadi yang disebutkan elektronik bisa, pokoknya itu kebutuhan primer. Andaikan dia turun atau kebutuhan yang mewah lah ya, barang-barang mewah ya. Barang mewah tuh harganya lagi turun, maka permintaan pasti naik. Paham seperti itu? Kita cukupkan dari inelastis dan elastis dulu. Nanti kita diskusi. Setelah itu kalau ada yang belum paham baru tanya lagi ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau memulai bertanya? Silahkan. Sin, iya. Bertanya mengenai perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, di sini kan tadi disebutkan bahwa untuk ekonomi makro itu yang bersifat agregat. Iya. Dari agregat ini, apakah hanya terpusat pada suatu negara ekonomi kenegaraan, iya, atau bisa juga misalnya suatu suatu perusahaan yang dia memang sudah memiliki skala nasional ataupun internasional, apakah bisa disebut sebagai ekonomi makro? Dah, itu aja Sin. Oke, jadi Sinta intinya tanya kalau ekonomi makro itu apakah dalam lingkup suatu negara ya? Atau perusahaan yang udah besar itu termasuk ekonomi makro enggak gitu ya? Oke, teman-teman ada yang bisa bantu jawab? Nanti disimpan dulu ya Sin. Yang kedua silakan promosi terhadap. Bagaimana dampak promosi terhadap penjualan suatu barang? Oke, ya. Silakan berikutnya. Sebutkan nama ya yang. Nama saya Lisna. Lisna, oke. Iya. Apa yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan? Oke, elastisitas harga permintaan. Iya. Ada lagi? Iya, ini teman-temanan ya. Saya ingin bertanya, saya Dea. Nama sayang? Saya Dea, saya ingin bertanya Dea, Bu, oke. mengapa penting bagi produsen untuk memahami konsep persaingan dalam pemasaran? Kenapa penting produsen memahami Konsep persaingan dalam pemasaran. Oke, konsep persaingan dalam pemasaran. Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Saya Dwi ingin bertanya, Dwi, oke, Dwi. mengapa inovasi produk dianggap penting dalam memenuhi permintaan pasar yang selalu berubah? Apa, Wi? Mengapa inovasi produk penting. produk dianggap penting dalam memenuhi permintaan pasar yang selalu berubah? Ya. Terima kasih Dwi. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nama saya Nisa. Nisa, oke. Saya mau bertanya, mengapa strategi pemasaran yang terfokus pada pelanggan dianggap penting dalam meningkatkan kinerja pemasaran? Nis, ulang Nis. Mengapa strategi pemasaran Yes. yang terfokus pada pelanggan dianggap penting dalam meningkatkan kinerja pemasaran? Ya, Ibu paham. Makasih ya Nisa ya. Nisa, Dwi, Dea, Fitri, dan Krisna. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup berarti 6 pertanyaan ya, Yasin. Oke. Tadi ada yang bertanya bagaimana dampak promosi terhadap penjualan suatu barang. Jawabannya, dampak promosi terhadap penjualan suatu barang dapat sangat signifikan. Promosi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atau calon pelanggan tentang suatu produk atau jasa. Selain itu, promosi juga dapat membantu menarik atau mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan secara statistik penjualan produk, memperkuat keunggulan kompetitif, membedakan produk dari pensaing, serta memengaruhi perilaku dan persepsi konsumen terhadap suatu produknya. Akhirnya memutuskan untuk membeli produk. Dengan demikian, promosi memiliki dampak yang luas terhadap penjualan suatu barang, baik dalam hal meningkatkan kesadaran, mempertahankan pelanggan, maupun meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Iya, yang di belakang pasti nggak dengar kata Ibu. Lembut banget suaranya. Itu pertanyaan tadi kenapa? Bagaimana dampak promosi terhadap penjualan suatu barang? Oh iya, Sin, silahkan. Apa tuh? Tambah, Sin. Yang persaingan. Sangat penting Ya. untuk meningkatkan atau agar usaha kita terus berinovasi. Oke, benar. Oke. Daripada pesaing-pesaing yang lainnya. Iya. Nah, lalu jangan lupa juga kita juga harus ada self reflection, dalam artian kita harus melakukan riset pasar terhadap produk kita sendiri juga.
Jadi kita harus mengetahui di mana nih kelemahan kita, Oke. kelemahan kita, Iya, iya. dan apa sih kelebihan kita daripada pesaing-pesaing yang lainnya. Iya, Jadi, analisis. untuk kita bisa kayak mempertahankan apa yang harus kita pertahankan, Oke. dan bagian mana yang harus kita lakukan inovasi baru untuk meningkatkan dan pasar kita. Iya. Bener Sin, applause dong untuk Sinta. Lupa, Sinta nggak pakai mikrofon tadi. Udah nggak apa-apa. Benar sekali, sempurna, penyempurna ya Sinta. Dari kita jawab, presentasi udah jawab, dan Sinta menyempurnakan bahwa tadi jangan lupa nih kalau bersaing tadi kita lihat keunggulan kita apa, kelebihan kita apa, kelemahan kita apa, supaya bisa. Mengapa inovasi produk dianggap penting dalam Oh, kenapa inovasi penting ya? Oke. Karena inovasi produk dianggap penting karena membantu perusahaan bertahan di tengah persaing dan memenuhi permintaan pasar yang selalu berubah. Dengan inovasi, perusahaan dapat menghadirkan produk baru dan meningkatkan produk yang sudah ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Inovasi produk juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki keunggulan dibanding pesaing dalam memenuhi tuntunan pasar yang dinamis. Oke, ya. Manusia sifatnya dinamis nggak ini? Berubah. Ya kan? Tadinya kita yang dari kecil, dari fisik aja berubah. Ya kan? Jangankan dari keinginan. Dari fisik aja berubah, dari kecil terus dewasa, itu kan kemudahannya beda. Sampai usia lanjut, itu kan berbeda, ya. Jadi kenapa inovasi penting? Dikarenakan pasarnya juga dinamis, selalu berubah. Keinginannya pasti berubah. Benar? Kebutuhannya juga pasti berubah. Tuh yang belum terjawab tadi Sin. Setuju ya? Oke. Cukup teman-teman? Fit, Dea, Dwi. Terima kasih tim presentasi. Ya, hanya berdua. Sinta juga terima kasih dan yang lainnya terima kasih. Yang jawab tadi siapa? Teguh siapa Teguh? Teguh Bastian. Terima kasih Teguh. Iya. Semuanya terima kasih ya.